Kisah karomah sahabat Nabi yang membuat kolam air muncul tiba-tiba dan bisa berjalan di atas air laut. Kisah ini bermula pada tahun 7 Hijriah ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu ke kerajaan Bahrain. Kerajaan Bahrain dipimpin oleh Al-Munzir bin Sawa al-Abdi. Kemudian raja tersebut masuk Islam di hadapan Al-Ala lalu menerapkan Islam. Namun pada tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW wafat, yang disusul kemudian Al-Munzir juga wafat. Setelah Al-Munzir wafat, penduduk Bahrain banyak yang menjadi murtad dan mereka mengangkat Al-Garur menjadi raja mereka. Salah satu penyebab murtadnya mereka adalah ada di antara mereka yang berkata, "Seandainya Muhammad benar seorang rasul, pastilah dia tidak akan mati." Akibatnya tidak ada satupun dari daerah yang berada di Bahrain tetap memegang keislamannya, kecuali hanya satu kota saja yang disebut dengan kota Juwatsan. Kota Juwatsan inilah yang pertama kali mengadakan salat Jumat dari sekian banyak orang-orang yang murtad sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Karena hanya kota ini yang masih beriman, maka seluruh penduduk yang murtad mengepung kota ini dan memboikotnya. Sampai-sampai makanan pun tidak boleh masuk kepada mereka, sehingga membuat mereka sangat kelaparan. Akhirnya setelah beberapa lama Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk mereka. Salah seorang dari pembesar kota Juwatsan berdiri sambil berpidato di hadapan kaumnya. Orang itu bernama Al-Jarud bin Al-Mali. Dia termasuk orang yang pernah hijrah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Wahai keturunan Abdul Qais, aku bertanya kepada kalian tentang suatu perkara. Tolong beritahu aku jawabannya jika kalian mengetahuinya. Dan jangan dijawab jika kalian tidak mengetahuinya." Maka orang-orang yang mendengar itu berkata, "Silahkan tanya." Dia berkata, "Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nabi-nabi sebelum kedatangan Muhammad?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian dia bertanya lagi, "Kalian mengetahuinya atau pernah melihatnya?" Mereka menjawab, "Kami mengetahuinya." Kemudian dia bertanya, "Bagaimana nasib mereka sekarang?" Mereka menjawab, "Semuanya telah mati." Dia melanjutkan, "Sesungguhnya Muhammad juga telah mati, sebagaimana mereka telah mati. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah." Maka serentak mereka juga mengatakan hal yang sama. "Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah." Kemudian Abu Bakar yang telah menjadi khalifah di Madinah mengetahui hal ini, lalu mengutus Al-Ala bin Al-Hadrami kembali kepada mereka. Al-Ala radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sekian banyak sahabat Nabi yang senior dan orang yang banyak berilmu, banyak beribadah, dan mustajab doanya. Sewaktu Al-Ala mendekati Bahrain bersama dengan pasukannya, maka datanglah Sumamah bin Utsal radhiyallahu anhu dengan tentara yang banyak, dan bertangan pula seluruh pemimpin yang berada di dekatnya untuk kemudian bergabung bersama tentara Al-Ala. Maka Al-Ala sangat menghormati mereka dan menghargai mereka. Ketika mendekati Bahrain, disinilah awal mula karamah terjadi. Pada malam hari, ketika pasukan mereka akan berhenti di satu tempat, tiba-tiba unta mereka menjadi beringas dan lari membawa seluruh perbekalan tentara, baik berupa kemah, makanan, dan minuman. Akhirnya, karena perbekalan mereka tidak ada, waktu itu mereka berdiam di tempat itu dan hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja. Karena gelap pada malam hari, tidak seekor unta pun yang dapat mereka kejar. Akhirnya, waktu itu mereka ditimpa perasaan gelisah dan sedih yang tidak terperikan. Sampai-sampai sebagian dari mereka mulai berwasiat kepada yang lainnya agar menunggu ajal datang menjemput. Ketika mengetahui hal ini, maka salah seorang pembantu Al-Ala memanggil dan mengumpulkan mereka. Kemudian Al-Ala mulai berbicara, "Wahai hadirin sekalian, bukankah kalian orang Islam? Bukankah kalian sedang berperang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong agama Allah?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Al-Ala melanjutkan lagi, "Demi Allah,
bergembiralah, dia tidak akan menghinakan kalian dalam keadaan seperti ini. Lalu kemudian Al-A'la salat subuh bersama seluruh pasukannya. Selesai salat, Al-A'la radhiyallahu anhu duduk bersimpu dengan kedua lututnya, dan orang-orang pun duduk dan mengikutinya. Mulailah ia berdoa sambil mengangkat tangannya, dan orang-orang pun berbuat hal yang sama. Hingga ketika matahari terbit, cahaya matahari semakin terang sedikit demi sedikit. Tiba-tiba Allah ciptakan untuk mereka tepat di samping mereka kolam besar penuh dengan air. Maka Al-A'la dan pasukannya segera mendatangi tempat itu, dan mereka minum serta mandi sepuasnya. Ketika siang mulai meninggi, tiba-tiba seluruh unta-unta mereka kembali berdatangan dari segala penjuru lengkap dengan perbekalan yang ada di atas punggungnya. Tidak seorang pun yang merasa kehilangan walaupun hanya seutas tali. Mereka segera memberi minum unta-unta tersebut sepuasnya, sebab ini merupakan karamah yang disaksikan oleh orang banyak sekaligus merupakan tanda kebesaran Allah bagi pasukan ini. Alhamdulillah. Setelah kejadian itu, ketika Al-A'la mendekati pasukan orang-orang yang murtad, ternyata pasukan murtad ini telah mengumpulkan personil dan perlengkapan yang banyak sekali. Maka Al-A'la memberhentikan pasukannya, dan musuh turut berhenti, sementara jarak di antara mereka saling berdekatan. Pada malam harinya, Al-A'la mendengar suara hiruk-pikuk dari pasukan kaum murtad, lalu berkata, "Siapa yang siap untuk mencari informasi tentang mereka?" Maka bangkitlah Abdullah bin Hazab. Abdullah bin Hazab kemudian mulai berjalan ke arah sarang musuh, dan ternyata dia mendapati semua musuh dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Maka spontan Al-A'la beserta pasukannya menyiapkan perbekalan dan maju menyerang musuh. Pada malam itu mereka banyak membunuh musuh, dan sedikit sekali yang bisa melarikan diri dari mereka. Pasukan Islam berhasil menguasai seluruh harta dan maupun perhiasan mereka, serta membawa harta rampasan yang banyak. Selanjutnya kaum muslimin mengejar musuh yang melarikan diri. Siapa saja yang berhasil disusul akan segera dibunuh dimanapun mereka berada, sehingga banyak pasukan murtad yang lari menuju ke Darain. Mereka menggunakan perahu untuk ke sana. Setelah itu, mulailah Al-A'la memberikan ganimah harta rampasan perang kepada para pasukannya. Ketika pembagian ganimah selesai, Al-A'la berkata kepada tentaranya, "Dari kita berangkat menuju Darain untuk memerangi musuh yang berada di sana." Maka segenap tentara segera mematuhi perintahnya. Mereka mulai bergerak hingga sampai di tepi pantai dan bersiap-siap untuk mengejar perahu musuh. Namun jarak antara mereka dengan perahu musuh sudah jauh. Maka Al-A'la masuk ke laut dengan kudanya sambil berdoa, "Ya Allah yang maha pemurah dan penyayang, Ya Allah yang maha bijaksana dan mulia, Ya Allah yang esa dan tempat bergantung, Ya Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, Ya Allah yang memiliki keagungan dari kemuliaan, tiada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah harap kami." Kemudian Al-A'la memerintahkan tentaranya untuk mengucapkan doa yang sama dan langsung masuk ke dalam laut bersama kuda mereka. Akhirnya mereka dapat menyeberang teluk tersebut dengan mengendarai kuda yang berjalan di atas air, seolah-olah sedang berjalan di atas pasir. Padahal perjalanan ini jika ditempuh dengan kapal memakan waktu sehari semalam, namun dengan cepat mereka telah sampai di tepi pantai seberang. Mereka terus memerangi musuh hingga mengalahkan mereka dan mengambil seluruh harta rampasan perang mereka. Kemudian kembali lagi ke sisi pantai yang pertama. Perjalanan pulang pergi ini menyeberangi laut hanya memakan waktu 1 hari saja, tanpa menyisakan seorang musuh pun yang hidup untuk membawa berita. Maka Al-A'la mulai menggiring para tawanan, anak-anak dan wanita, lengkap beserta harta dan ternak mereka. Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang kehilangan kecuali seekor kuda. Namun Al-A'la berhasil membawanya kembali. Kemudian Al-A'la kembali membagi-bagikan harta rampasan perang untuk prajuritnya. Kemudian beliau memberitakan kemenangan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq lalu mengirim utusan sebagai tanda terima kasihnya kepada Al-A'la atas prestasinya itu.